Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada para penonton. Perkenalkan, nama saya Rifki Hermawan. Pada kesempatan ini, saya selaku perwakilan dari kelompok P7 akan membuka pemaparan laporan tugas besar untuk mata kuliah pengantar sistem informasi. Hari ini, kami akan merepresentasikan proyek kami yang berjudul Pengembangan ERP Odo Studi Kasus Tokoh Utama Sentosa. Dalam menyelesaikan proyek ini, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Faiz Ramdhani, Ridho Sulistyo Saputro, dan Salma Arifah Zahra. Untuk mengawali pemaparan, mari kita bedah terlebih dahulu latar belakang serta masalah operasional nyata yang dihadapi oleh mitra kami. Oke. Toko Utama Sentosa merupakan sebuah usaha retail kebutuhan sehari-hari yang berdiri sejak tahun 2010. Saat ini, usahanya telah berkembang dan memiliki 2 cabang retail yang disuplai oleh satu gudang pusat. Namun, peningkatan volume transaksi yang terjadi tidak diimbangi dengan infrastruktur sistem yang memadai. Kami mengidentifikasi 4 kendala operasional utama pada kondisi existing atau as is. Yang pertama ada sistem terpisah atau standalone, di mana aplikasi POS di kasir berjalan sendiri dan tidak terhubung ke bagian persediaan. Yang kedua ada blind spot stock, di mana kasir itu sering memproses penjualan produk yang secara fisik sebetulnya sudah kosong di gudang. Mungkin contoh nyatanya tuh misal pembeli itu membawa 2 barang yang ingin dibeli, namun pembeli juga pengen membeli 20 gitu, tapi kasir itu tidak tahu apakah di stok di gudang tuh masih ada atau tidak. Ketiga, ada restock terlambat, di mana sinkronisasi data antar cabang berjalan lambat, sehingga toko sering kehabisan barang. Keempat, ada pelaporan manual, di mana manajer harus merekap data omset harian secara manual dari masing-masing mesin kasir. Oke, kemudian untuk memetakan kendala tersebut secara struktural, kami menyusun diagram BPMN kondisi as is untuk transaksi penjualan, di mana yang dapat kita lihat di sini, interaksi sepenuhnya bergantung pada software kasir lokal, di mana setelah pelanggan membawa barang ke kasir, kasir menginput data secara manual. Sistem hanya berfungsi menghitung kalkulasi harga total dan menerima pembayaran tunai. Kelemahan terbesarnya ada di akhir alur, di mana data transaksi tersimpan lokal di mesin kasir tersebut, tidak memotong data persediaan, dan memaksa manajer melakukan rekap laporan manual yang memakan waktu di akhir jam operasional. Kemudian, selanjutnya ini adalah BPMN ASIS untuk pengelolaan stok dan pengadaan. Masalah utama di bagian ini adalah koordinasi yang masih bersifat konvensional, di mana setiap cabang harus melakukan stok opname fisik secara berkala, menginput hasilnya ke Microsoft Excel, lalu mengirimkannya file tersebut ke manajer pusat melalui WhatsApp atau email. Kemudian proses rekapitulasi manual dari seluruh cabang ini memakan waktu berhari-hari. Akibatnya, ketika terjadi lonjakan permintaan pelanggan, manajer terlambat mengetahui bahwa stok sudah habis. Proses pemesanan vendor tertunda, dan toko mengalami kerugian akibat kehilangan potensi penjualan. Kemudian, sebagai jawaban atas inefisiensi tersebut, kami merancang sistem usulan baru atau kondisi to be melalui implementasi ERP Odoo yang diperkuat oleh 3 pilar utama. Pertama, integrasi modul Odoo. Kami menyatukan fungsionalitas point of sale, sales, inventory, dan purchase ke dalam satu basis data terpusat. Kedua, ada otomatisasi barcode. Kami mengintegrasikan perangkat barcode scanner pada kasir untuk meminimalkan human error, input, manual, dan mempercepat antrian. Yang ketiga, ada inovasi layanan. Kami membangun custom extension untuk memfasilitasi pembayaran digital non-tunai lewat gateway Midtrans, serta menyisipkan notifikasi keselamatan K3 berbasis pop-up otomatis bagi kasir. Nah, mari kita tinjau alur kerja melalui BPMN to be transaksi pos Odoo. Sekarang saat pelanggan membawa barang, kasir cukup memindah barcode produk. Sistem Odoo secara otomatis menjalankan service task untuk menarik data harga dan memeriksa ketersediaan stok. Pada tahap pembayaran, pelanggan diberikan fleksibilitas untuk memilih metode tunai atau digital via Midtrans. Jika memilih Midtrans, sistem Odoo akan meminta token Snap memunculkan QRIS atau virtual account. Dan setelah sukses dibayar, sistem menerima status settlement secara otomatis. Begitu transaksi divalidasi, struk dicetak dan sistem langsung memotong kuantitas stok di modul inventaris saat itu juga. Kemudian ini ada perbaikan terbesar pada manajemen rantai pasok kami visualisasikan dalam BPMN to be
pengelolaan stok, dan back order. Jadi ketika tim sales mengonfirmasi pesanan pelanggan atau sales order, sistem Odoo akan melakukan pengecekan ketersediaan stok secara otomatis. Jika stok aktual di gudang tidak mencukupi, sistem secara cerdas akan memicu fitur back order. Dokumen pengiriman langsung dipecah menjadi dua. Barang yang tersedia akan langsung divalidasi untuk dikirim melalui dokumen utama, sedangkan sisa barang yang kurang ditahan dalam dokumen back order status waiting. Manajer kemudian menerbitkan purchase order ke vendor. Begitu barang dari vendor tiba dan divalidasi oleh petugas gudang, status back order yang tadinya waiting akan otomatis berubah menjadi ready untuk dikirim ke pelanggan. Oke, untuk melengkapi analisis struktural yang kami juga merancang aliran data sistem. Ini adalah diagram konteks atau DFG level 0 dari sistem ERP Odoo terintegrasi toko utama Sentosa. Terdapat 6 terminator atau entitas luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Pelanggan mengirimkan data belanjaan dan menerima struk. Kasir menginput data scan, barcode, dan metode bayar. Kemudian petugas gudang menerima instruksi DO dan memvalidasi barang masuk. Manajer operasional menerima laporan dan memberikan konfirmasi sales order serta purchase order. Vendor menerima dokumen purchase order, dan terakhir sistem Odoo terhubung dua arah dengan API Mitrans untuk meminta tautan pembayaran dan menerima webhook settlement status secara otomatis. Oke, kemudian kita melompat ke yang lebih detail, itu ada DFD level 1 yang memecah sistem menjadi 3 proses utama. Di proses pertama, 1.0 itu memproses transaksi POS dan juga sales, mengambil detail data produk dari data store, database, kemudian mengolah transaksi kasir, mengirimkan data pembayaran ke API Mitrans, dan juga menyimpan hasilnya ke data store. Kedua, itu log transaksi penjualan. Di proses kedua, itu ada mengelola dan verifikasi stok gudang untuk memperbarui kuantitas stok secara real time. Pada data store ketiga, yaitu data persediaan stok. Kemudian di proses ketiga ada mengelola pengadaan, di mana mengidentifikasi sinyal kebutuhan pengadaan dari data persediaan yang kurang, menghasilkan dokumen purchase order ke vendor, dan menyinkronkan stok masuk kembali ke proses 2 setelah barang divalidasi oleh petugas gudang. Oke, dari penjelasan tersebut secara garis besarnya melalui analisis transformasi proses bisnis ini, kita dapat melihat lompatan efisiensi operasional yang masif. Pada proses transaksi POS, transformasi mengubah software lokal yang awalnya mandiri dan pasif menjadi sistem yang dinamis di mana on-hand stock terpotong otomatis dan status pembayaran digital tersinkronisasi tanpa input manual. Kemudian pada manajemen stok dan pengadaan, kita meninggalkan era opname fisik berbasis Excel yang lambat dan rentan kekosongan stok. Kini, transformasi beralih ke pengecekan otomatis berbasis sistem yang mampu menangani make order secara cerdas dan memperbarui stok masuk secara otomatis begitu barang divalidasi. Oke, sebagai penutup dari bagian analisis bisnis, agar sistem ERP terintegrasi ini berjalan dengan disiplin tinggi dan menjaga integritas data, kami menetapkan 4 aturan bisnis utama. Pertama, ada identifikasi master data. Jadi setiap produk fisik wajib memiliki kode barcode unik yang terdaftar pada sistem sebelum dapat ditransaksikan di kasir. Kedua, ada integritas stok atau non-negatif, di mana sistem database Odoo secara tegas akan menolak dan menggantikan transaksi jika validasi yang dilakukan mengakibatkan nilai stok barang menilai minus atau negatif. Tiga, ada akuntabilitas dan audit trail. Setiap transaksi wajib terekam lengkap bersama timestamp kejadian dan harus divalidasi oleh akun kasir yang sedang aktif pada sesi tersebut. Keempat, ada protokol pengiriman dan back order, di mana sistem membatasi pengiriman jika stok kurang, memaksa pengguna memilih opsi dokumen back order atau pembatalan pesanan. Oke, aturan bisnis inilah yang mendasari kekuatan integritas sistem yang akan kami bangun. Selanjutnya, bagaimana seluruh entitas relasi dan aturan bisnis ini diterjemahkan ke dalam arsitektur database relasional Odoo. Bagian perancangan sistem database ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Faiz Ramdhani. Kepada Faiz, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke perancangan sistem dan database, yaitu memetakan entity relationship, diagram, dan constraint data. Next. Jadi yang saya temukan pada database lengkap Odoo itu terdiri dari 24 tabel, tapi kami menyederhanakannya menjadi 15 entitas karena pada dasarnya 24
itu terlalu kompleks, jadi saya petakan menjadi entitas konseptual untuk memudahkan pemetaan proses bisnis itu sendiri. Yaitu yang di bawah ada kelompok master data. Ada dua, yang satu itu produk. Pada produk itu master barangnya, kayak misal atribut SKU. SKU itu stock keeping unit, seperti suatu perusahaan ingin mengidentifikasi suatu produk, misal tempat sampah kita namakan menjadi TMPS 001. Kalau barcode seperti yang teman saya sampaikan, yaitu untuk cara kasir itu meng-scan sebuah produk agar bisa ditampilkan pada transaksi. Yaitu kalau yang berikutnya, kategori ketiga, yaitu kategori produk, misal produk itu mudah pecah, mudah terbakar, atau semacamnya. Yang kedua ada vendor. Vendor di sini eh, berfungsi sebagai pemasok untuk purchase order. Yang selanjutnya ada kelompok transaksi, yaitu operasional kasir. Itu termasuk ke dalam modul POS yang terdiri dari kasir, transaksi pos, detail pos, pembayaran. Manajemen penjualan termasuk ke dalam modul sales order, ada sales order dan detail sales. Terus pengadaan termasuk ke modul purchase order, yaitu purchase order dan detail purchase. Inventarisasi termasuk ke dalam modul inventory, yaitu pergerakan stok, log masuk, keluar, dan transfer antar gudang. Terus ada gudang, ada stok, dan ada cabang. Next. Ini adalah ERD yang saya buat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat 15 entitas. Dari sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terdapat kelompok master dan kelompok transaksi. Pada kelompok master sendiri ada produk, bisa di zoom di bawah, ada produk, dan ada paling kanan itu vendor. Sedangkan yang mencakup kelompok transaksi itu yang pada POS itu transaksi pos, detail pos, kasir, pembayaran. Terus pada kelompok sales order, yaitu paling di atas sales order dan detail sales. Terus pada kelompok inventory, yaitu gudang, cabang, stok, pergerakan stok. Untuk ketiga 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 studi kasus yang kita lakukan itu sudah mencakup di situ semua. Misal ada pada kategori produk, begitu produk misal ada mudah terbakar atau mudah pecah, itu di UI-nya itu akan menampilkan kategori itu mudah pecah, itu ada pada di kategori produk paling bawah, bisa di zoom. Dalam produk itu disimpan kategori produk, misal produk itu mudah pecah. Nanti begitu begitu di transaksi pos, begitu kita membelinya, akan ada di UI-nya akan ada memunculkan notifikasi atau tampilan bahwa produk itu mudah pecah. Untuk yang payment gateway itu ada pada sales order, bisa di zoom. Sales order itu sendiri mempunyai atribut mid-range URL dan status. Misal itu adalah tempat di mana payment gateway itu disimpan. Terus yang ketiga ada pada produk,
Yaitu ada pada barcode, karena pada studi kasus yang satunya lagi, yaitu bisa meng-scan sebuah produk berdasarkan barcode dan ditampilkan pada UI berdasarkan ID barcode yang disimpan pada produk tersebut. Next. Terus pada relasi antar entitasnya, kebanyakan yang saya temukan, realitas antar entitas dibangun dengan kardinalitas utama one to many. Jadi yang saya temukan itu kebanyakan one to many, seperti satu transaksi mencakup detail pos. Satu sell order dapat memicu pengiriman melalui relasi ke pergerakan stok. Terus setiap perubahan akibat penjualan atau pembelian secara langsung terhubung ke entitas stok. Jadi akibat penjualan stok berkurang, akibat pembelian stok bertambah. Terus ada terdapat kasus khusus, yaitu terdapat dua, yang relasi satu ke dirinya sendiri pada pergerakan stok, yaitu untuk melacak status back order. Yang seperti yang teman saya sampaikan sebelumnya, misal pembelian ada 10 stok, sedangkan yang terdiri yaitu ada 6. Jadi yang terkirim hanya 6 dulu, sedangkan yang satunya lagi akan dengan status waiting akan di dikirim setelah stok tersebut ada gitu. Makanya untuk melacak status back order sendiri itu relasinya ke diri sendiri pada pergerakan stok. Khusus lainnya yaitu pada kategori produk dengan money to many, yaitu satu kategori mengelompokkan banyak produk, satu produk bisa masuk banyak kategori. Next. Pada domain model sendiri tidak jauh berbeda dari ERD, jadi saya skip. Ini contoh secara garis besar spesifikasi relasi tabelnya. Misal pada tabel transaksi pos, PK-nya ID transaksi pos, sedangkan FK-nya kasir. Karena setiap transaksi pos itu harus dijalankan oleh satu kasir. Misal pada detail sales itu PK-nya ID detail sales, FK-nya sales order, dan produk. Terus pada stok, PK-nya ID stok, FK-nya produk, dan gudang. Pada pergerakan stok, PK-nya ID pergerakan, FK-nya ID produk, ID gudang, dan lain-lain. Next. Penerapan constraint database ini yang saya dapatkan dari database Odoo dan juga dari penerapan bisnisnya. Misal pada barcode itu kan setiap barcode harus mempunyai ID atau barcode yang berbeda. Makanya di penerapan ini itu unik karena menjamin setiap produk memiliki barcode yang berbeda untuk mencegah kegagalan dan identifikasi saat proses di pemindaian atau scanning di mesin kasir. Sedangkan kalau pada cek stok negatif itu agar sistem mencegah mencatat jumlah kurang dari 0. Sistem database secara paksa akan mengagalkan transaksi yang mengakibatkan stok minus. Terus pada FK Cascade diterapkan itu pada detail sales, detail post. Itu karena dia bergantung pada induknya, karena mereka itu adalah database web entity. Makanya memakai Cascade karena jika dokumen induk terhapus atau terupdate gitu, detail itemnya juga ikut terhapus atau terupdate secara otomatis untuk menjaga integritas. Next. Oke, selanjutnya ke setup konfigurasi dan kustomisasi. Boleh langsung di next. Dalam penerapan studi kasus ini, kita menggunakan Odoo yang di running di Docker, di mana Docker ini merupakan environment management atau containerization yang digunakan supaya
environment dari setiap orang yang akan menggunakan itu akan selalu sama karena kita konfigurasinya semua ada di setiap kontainer Docker. Nah, kontainer yang dibuat itu ada kontainer database yaitu PostgreSQL, ini untuk menyimpan data yang kita diterapkan dalam aplikasi, dan kontainer aplikasinya itu tersendiri yaitu kontainer Odoo, kita gunakan versi 18 yang langsung terhubung dengan kontainer database-nya. Oke, mulai di next. Nah, untuk model interface sendiri, mungkin saya langsung share screen gitu, yang apa saja yang diterapkan di penerapan aplikasi. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari setup companies. Di sini kita, nah, di sini kita bisa melakukan setup untuk company kita yaitu PT Utama Sentosa di bagian settings. Lalu selanjutnya, karena dalam studi kasus kita memiliki berbagai cabang gitu, ada 2 cabang terutama di PT Utama Sentosa ini, kita dapat mengkonfigurasinya di bagian warehouse. Di sini saya sudah mengkonfigurasi cabang, yaitu ada Utama Sentosa Bandung dan Utama Sentosa Jakarta. Ini adalah cabang penjualan yang dapat melakukan point of sales, atau mereka juga memiliki gudang stok tersendiri. Lalu ada Utama Sentosa Warehouse, ini gudang utama yang ada di Bandung yang digunakan untuk melakukan resupply dari supplier dan melakukan pengiriman barang ke masing-masing cabang, yaitu cabang Bandung dan cabang Jakarta. Di sini juga kita bisa melihat produk yang ada di PT Utama Sentosa ini, contohnya ada gantungan baju dan oven listrik. Karena kita tadi sudah mengkonfigurasi ada 2 cabang dan 1 gudang, maka dan di setiap cabang itu memiliki stok barangnya masing-masing, maka kita bisa melihat stok barang masing-masing dari setiap barang itu di setiap gudang itu ada berapa. Contohnya di gudang utama itu ada 250, lalu di gudang Bandung ada 99, dan di gudang Jakarta itu ada 100, itu untuk barang oven. Nah, bagaimana sih cara kita memindahkan barang dari gudang utama ke gudang di setiap cabang? Yaitu kita dapat melakukannya melalui operation transfer ke internal. Di sini kita dapat melakukan transfer dari gudang utama ke gudang cabang, yaitu seperti ini. Kita bisa memilih source location-nya yaitu gudang utama, dan destination-nya yaitu gudang cabang gitu, dan produk apa aja yang dikirimkan. Lalu selanjutnya, untuk modul yang kita terapkan dalam aplikasi Odoo yang ERP Odoo ini, yaitu ada modul sales, inventory, point of sales, dan purchase. Di mana modul sales ini digunakan untuk jika ada supplier yang ingin membeli barang sekaligus banyak, kita menggunakan modul sales supaya dapat melakukan quantization juga gitu, atau penawaran dari harga yang kita tawarkan. Lalu ada modul inventory, ini untuk mengelola barang yang ada di toko utama Sentosa. Lalu ada modul purchase, di mana modul purchase ini digunakan untuk kita membeli barang dari investor, atau bukan, untuk sebagai dari supplier barang yang membuat barang untuk kita. Lalu ada modul point of sale, ini modul yang digunakan untuk penjualan langsung di setiap cabang. Selanjutnya kita bisa melihat ke penerapan challenge yang ada di studi kasus. Yang pertama mulai dari barcode scanner. Barcode scanner itu ada di modul point of sales. Contohnya kita menggunakan POS Bandung. Nah, di sini di sebelah kanan ada aplikasi untuk melakukan barcode scanner.
Contohnya saya sudah mendaftarkan setiap barang ini menggunakan barcode yang ada, barang yang tersedia di saya gitu. Kita bisa lihat di bagian produk. Nah, di contohnya gantungan baju ini memiliki barcode, kita bisa mendaftarkan dulu barcode-nya di sini. Lalu saat kita menggunakan modul point of sales, ketika kita scan barcode-nya, bentar. Nah, maka barang langsung masuk. Di sini tadi saya mendaftarkan barcode tersebut untuk sapu dan pengki, dan barang otomatis masuk. Contoh, ada barcode lain yang sudah saya daftarkan. Nah, untuk tong sampah hijau juga langsung masuk ke bagian cart. Nah, untuk selanjutnya bisa melakukan payment. Nah, selanjutnya itu ada di challenge yang kedua, yaitu integrasi pay with ini payment method, di mana saya menggunakan Mitrans untuk implementasi payment methodnya. Di sini kita bisa membayar menggunakan Mitrans, pay with Mitrans. Lalu kita dapat memilih. Di sini bisa terlihat ada nominal yang sama persis. Lalu kita dapat memilih ingin membayar menggunakan apa. Contohnya kita membayar menggunakan BNI Virtual Account. Di sini kita dapat mendapatkan virtual account. Karena kita mode sandbox, kita harus membayarnya melalui simulate-nya Trans. Ini BNI, kita pilih BNI, kita bayar, dan kita cek status, maka statusnya akan sukses, dan di order pun langsung payment successfully gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada challenge yang ketiga, yaitu notifikasi untuk barang yang seharusnya barang tajam dan lain-lain, saya terapkan untuk barang mudah pecah dan mudah terbakar. Di sini saya terapkan kategori tersebut di barang, yaitu oven, di mana saya bisa konfigurasinya di bagian point of sales. Di sini kita bisa memasukkan kategori mudah pecah dan mudah terbakar. Lalu setelah di coding dan diimplementasi untuk notifikasinya, ketika kita kita memilih oven, maka akan ada notifikasi barang tersebut mudah terbakar atau mudah pecah. Dua-duanya akan masuk ke dalam akan ditampilkan ketika kita memilih oven. Lalu kita klik payment juga akan menampilkan lagi barang apa saja gitu yang masuk dalam kategori mudah pecah dan mudah terbakar. Itu mudah pecah, produk terkaitnya itu oven listrik 300 watt tadi. Itu untuk bagian challenge. Untuk penerapan challenge yang kedua, pembayaran menggunakan payment gateway, juga saya terapkan pada modul sales, di mana ketika ada customer yang ingin membeli barang dalam jumlah banyak dan melakukan penawaran, dia dapat melakukan pembayaran melalui payment gateway juga gitu. Dalam modul sales ini, ketika sudah selesai setelah selesai pembayaran, maka produk yang quantity produk yang berkurang itu langsung berasal dari gudang utama, yaitu utama warehouse, tidak mengurangi stok yang ada di setiap cabang. Oke, mungkin sekian yang penjelasan dari saya untuk implementasi. Bisa langsung next. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin yang codingannya dulu. Nah, untuk integrasi yang tadi Mitrans dan lain-lainnya itu kita kita bisa mengkonfigurasinya melalui codingan langsung, di mana base-nya tuh menggunakan Python untuk modul-modul seperti sales itu
karena dia tidak beroperasi secara real time gitu, perlu interaksi terlebih dahulu. Kita bisa langsung mengkonfigurasinya di dalam file Python-nya gitu. Contohnya seperti sel ini untuk integrasi button payment gateway yang ada di modul sales tadi. Itu untuk di modul POS kita harus mengintegrasikannya dalam bentuk dalam file JavaScript, di mana karena modul POS ini bersifat real time atau jadinya harus menggunakan JavaScript supaya dia reaktif ketika kita melakukan interaksi apapun. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya setelah melakukan analisis proses bisnis, perancangan model data, konfigurasi modul, UDU, serta pengembangan model custom mitrans, selanjutnya di sini adalah mengutarakan hasil implementasi dan kesimpulan yang dimana simulasi end-to-end transaksi dan dampak terhadap tokoh utama tersebut. Next. Oke, setelah yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya, untuk bukti implementasi transaksi terintegrasi yang sudah dapat dilihat sebelumnya juga, tapi di sini akan dijelaskan secara ringkasnya. Yang pertama yaitu implementasi pertama adalah penggunaan barcode scanner pada proses transaksi kasir. Yang kedua yaitu ada backorder system. Di backorder system ini saat pengiriman sales order, sistem mendeteksi stok jika kurang akan menampilkan backorder yang dimana jika terpenuhi maka melewati penerimaan purchase order. Setelah itu ada digital payment. Setelah terintegrasi antara penjualan dan inventaris, di sini juga mengembangkan integrasi dengan layanan pembayaran digital untuk meningkatkan kemudahan transaksi bagi pelanggannya menggunakan mitrans. Yang dimana metode pembayaran digital ini, sistem akan mengarahkan pelanggan ke halaman pembayaran mitrans Snap. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, mitrans mengirimkan status transaksi ke UDU dan sistem secara otomatis memperbarui status pesanan menjadi lunas tanpa memerlukan input manual dari pengguna. Next. Nah, selanjutnya kesimpulan dan dampak. Implementasi ERP UDU pada toko utama Sentosa berhasil mengintegrasikan proses penjualan, pengelolaan, persediaan, dan pengadaan barang ke dalam satu sistem terpusat. Integrasi ini meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta mempercepat aliran informasi antar bagian. Dampaknya yaitu yang pertama, manajemen dapat memantau ketersediaan stok secara real-time sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, penerapan barcode scanner mempercepat proses transaksi di kasir sekaligus mengurangi resiko kesalahan pencatatan data. Yang ketiga, integrasi payment gateway mitrans memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran digital yang aman dan terhubung langsung dengan sistem ERP. Dan yang keempat yaitu notifikasi, keselamatan, dan pengemasan produk membantu pengguna menerapkan prosedur penanganan yang sesuai sehingga resiko kerusakan barang dapat diminimalkan. Next. Selanjutnya di sini ada kontribusi dan peran anggota kelompok. Yang pertama yaitu Faiz Ramdhani yang bertanggung jawab atas perancangan basis data dan model sistem, merancang model domain, identifikasi entitas, dan diagram ERD, mendefinisikan aturan integritas data seperti unique barcode dan stok non-negatif. Dan yang kedua yaitu Rido Sulistyo Saputro yang bertanggung jawab untuk melakukan instalasi UDU,
via Docker dan setup database awal, mengonfigurasi modul seperti modul POS, inventory, purchase, sales, dan multigudang, dan mengeksekusi integrasi barcode scanner dan model custom mid-trans payment. Selanjutnya ada Rifki Hermawan yang bertanggung jawab menyusun deskripsi studi kasus, analisis kebutuhan dan aturan bisnis, merancang diagram BPMN, melakukan cross review keselarasan proses bisnis dengan sistem UDU, dan selanjutnya yaitu saya sendiri Salma Arifah Zahra yang bertanggung jawab atas manajemen dokumentasi dan finalisasi seluruh laporan, mengumpulkan seluruh bukti screenshot pengujian sistem dari Rido Sulistyo Saputro dan merapikan layout serta menyusun daftar lainnya untuk laporan. Selanjutnya saya serahkan ke Rifki Hermawan. Oke, terima kasih kepada Salma telah memaparkan mengenai kesimpulan juga kontribusi kelompok. Oke, mungkin demikian seluruh rangkaian pemaparan laporan tugas besar pengantar sistem informasi dari kelompok B7. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian materi tadi. Kemudian untuk saran, kritik, dan juga pertanyaan mungkin bisa ditulis pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.